فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah ya, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan segala macam nikmatnya kepada kita. Selalu kita saling mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita di akhirat kelak ya, sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk bentuk syukur yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ilmu agama Allah itulah kita bangun ibadah kita. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dilandasi dengan ilmu, dan tidak mungkin kita bisa memperoleh ilmu tanpa dengan belajar, tanpa dengan mempelajarinya. Maka salah satu ibadah yang besar, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mempelajari ilmu agama Allah. Ya, Allah Taala berfirman yang menunjukkan pentingnya ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ilmuilah, ya, fa'lam, ya, ilmuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menuntut ilmu agama ini adalah landasan utama dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita, kajian kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat ya. Kita sampai pada tafsir surat Al-Ma'un. Tafsir surat Al-Ma'un ya. Surat Al-Ma'un ya. Al-Ma'un ya, artinya adalah barang-barang keperluan harian ya, ya, seperti piring, gelas, sendok, palu ya, dan yang sejenisnya yang sering digunakan sehari-hari di rumah ya. Dan surat Al-Ma'un ini termasuk golongan surat-surat Makkiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat ya, kepada orang yang yukadzibu biddin, orang yang mendustakan hari pembalasan ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim ya. Itulah dia yang yad'ul yatim, yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin,
dan dia tidak mendorong orang untuk memberikan makan kepada orang miskin, tidak mengajak orang, tidak mendorong orang untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Siapakah itu? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang mereka itu riya, berbuat riya di dalam ibadah mereka. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka mencegah, tidak memberikan barang-barang keperluan sehari-hari kepada orang lain karena bakhil, karena pelit, ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca tafsir dari surat Al-Ma'un ini. Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala, beliau mengatakan, ara'aita ayyuhan nabi, ya. Ara'aita, tidakkah engkau melihat wahai nabi, ya. Wal istifhamu ma'nahu at-ta'ajjub. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan konteks pertanyaan. Ara'aita, tidakkah engkau melihat wahai nabi? Konteks pertanyaan. Namun bukan bermaksud untuk mencari jawaban, akan tetapi konteks pertanyaan ini menunjukkan ta'ajjub, ya. Sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang mengherankan yang terjadi pada yang akan disebutkan setelahnya. Alladzi yukadzibu biddin, ya. Tidakkah engkau melihat, ya wahai nabi, kepada orang yang mendustakan, ya, hari pembalasan. Syekh mengatakan, ay yukadzibu bil jazai wal ba'thi wal wuqufi baina yadayillah subhanahu wa ta'ala wa mulaqatihi jalla fi'ulahu, ya. Yaitu orang yang mendustakan hari pembalasan dan hari kebangkitan, dan hari yang setiap orang itu akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak dan akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, wahai Nabi, kepada orang yang seperti ini, yang dia itu mendustakan akhirat, mendustakan hari pembalasan, hari berbangkit, ya, hari ketika dia kelak akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa yukadzibu biddin. Ad-din tadi dijelaskan oleh Syekh, maknanya adalah hari pembalasan, ya, hari pembalasan. Akan tetapi mencakup juga ad-din, ya, yang bermakna agama, ya. Dan orang yang mendustakan hari pembalasan, ya, dikatakan juga dia mendustakan agama, ya. Karena iman kepada yaumul akhir, hari pembalasan, itu merupakan salah satu rukun iman. Salah satu rukun iman. Kalau didustakan, ya, maka sama saja imannya tidak sah, ya. Sehingga dikatakan juga dia mendustakan agama. Yukadzibu biddin ay bi syar'il ladzi syara'ahu wa da'a ibadahu ilaihi, ya. Mendustakan agama yaitu mendustakan syariat yang Allah syariatkan kepada hambanya, yang Allah mengajak para hambanya kepada syariat tersebut, ya. Al-qa'im ala tauhidihi wa ikhlasid din lahu, untuk menegakkan tauhid kepadanya saja dan mengikhlaskan agama ini hanya untuknya, itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka ini
Sighah atau siyak ta'ajjub, suatu yang mengherankan. Ya. Tidakkah engkau lihat wahai Nabi kepada orang yang seperti ini, yang dia itu mendustakan hari pembalasan, mendustakan akhirat. Ya. Padahal sudah banyak ayat-ayat yang disampaikan. Ya. Tapi dia masih tetap mendustakan akhirat. Kemudian ayat yang berikutnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Yaitu orang yang yad'ul yatim, ya, menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong, memotivasi orang, mengajak orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Ai min thamarati hadha at-takdzib an yakuna al-insan bihadhihi as-sifah wa hadzal hal. Buah dari mendustakan hari akhir, dampak dari mendustakan akhirat. Apa dampak dari mendustakan akhirat? Orang yang tidak percaya dengan akhirat, tidak percaya dengan hari kebangkitan, hari pembalasan, di antara dampaknya adalah yang disebutkan dalam ayat ini, secara khusus maupun secara umum, yang bisa diambil faedahnya dari ayat ini. Ya. Secara khusus yang disebutkan dalam ayat ini, di antara dampaknya adalah yadu'ul yatim, ya, yaitu dia yazjuruhu zajran syadidan, dia menghardik dengan keras anak yatim, ya, menghardik anak yatim, wa yarda'uhu dar'an wa yadfa'uhu daf'an, dia mengusir anak yatim, menghardik dengan keras, kemudian dia mengusir anak yatim. Ya. Fala yata'amalu ma'ahu bisyafaqatin wala rahmah, dia tidak memperlakukan anak yatim ini dengan lemah lembut. Bahkan sebaliknya tadi, dia menghardik anak yatim, mengusir anak yatim, tidak memperlakukannya dengan lemah lembut. Ya. Ini salah satu, ya, ciri utama dari orang yang tidak beriman kepada hari akhir, yang mendustakan adanya akhirat, ya, yang mendustakan adanya hari akhir. Yadu'ul yatim, ya, siapakah anak yatim itu? Ya. Sehingga ini menjadi salah satu ciri utama orang yang tidak beriman atau orang yang mendustakan hari akhir. Ya. Anak yatim di dalam Islam adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, ayahnya, ya, dan dia belum balik. Ya. Anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dan dia masih kecil, belum balik. Ya. Sehingga kalau yang meninggal adalah ibunya saja dan bapaknya masih ada, ya, maka itu tidak dikatakan anak yatim. Tidak dikatakan anak yatim. Ya. Meskipun dia mungkin akan merasa susah juga ditinggal mati oleh ibunya. Ya. Akan tetapi namanya bukan anak yatim, tidak dinamakan anak yatim, dan tidak masuk ke dalam, ya, ayat ini dan juga dalil-dalil yang menyebut tentang anak yatim. Ya. Jadi anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, ya, ayahnya. Kalau ditinggal mati oleh ibunya maka tidak masuk ke dalam istilah anak yatim yang disebutkan dalam dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dan dia belum balik. Kalau sudah balik, ya, sudah tidak dikatakan lagi anak yatim, ya, dan tidak masuk hukum, ya, yang disebutkan dalam dalil, ya, karena sudah balik. Ya, kalau laki-laki berarti sudah mampu, ya, sudah mampu untuk mencari nafkah sendiri. Ya, kalau belum balik kan
tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri kalau ditinggal mati oleh bapaknya. Ya. Adapun yang sudah balik, kalau laki-laki maka bisa mencari nafkah sendiri, ya minimal sudah punya kekuatan untuk bekerja. Ya. Dan kalau perempuan sudah bisa dinikahi atau sudah siap untuk dinikahi. Ya. Sehingga anak yatim seharusnya perlu untuk disayangi. Nah, orang yang tidak percaya, yang mendustakan hari akhir, ini salah satu sifat utamanya adalah suka menghardik anak yatim, ya. Tidak berbelas kasih kepada anak yatim. Wala yahuddu ghairahu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong orang lain untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Tidak mendorong orang lain untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Ya. Baik, sebelum ayat yang ini, ya tentang masalah anak yatim tadi, yang dimaksud, ya, atau anak yatim ini memiliki, ya, kekhususan di dalam agama Islam, dan ketentuan anak yatimnya tadi sudah kami jelaskan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda tentang utamanya, ya, anak yatim ini, keutamaan anak yatim ini, dan seharusnya bagi kita untuk menyayangi anak yatim, bukan malah menghardik atau mengusirnya atau tidak berbuat baik kepadanya. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang anak yatim ini, atau tentang orang yang bertindak sebagai kafil, ya, yang mengurusi anak yatim ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim hakada, ya, saya dan orang yang mengurusi anak yatim itu seperti ini, ya. Wa farraja baina as-sababah wal wusta. Beliau akan merenggangkan antara jari telunjuk dengan jari tengah beliau. Artinya hubungan beliau dengan orang yang mengurusi anak yatim itu sangat dekat sekali, ya, sangat dekat sekali. Dan yang dimaksud dengan mengurusi di sini bukan hanya ngasih uang terus kemudian suruh hidup sendiri, ya. Tidak cukup hanya itu yang dimaksud dengan mengurusi anak yatim di sini, ya. Yang dimaksud dengan mengurusi anak yatim di sini mencakup yang memenuhi kebutuhan, ya, kebutuhan hidupnya, pakaiannya, makanannya, minumannya, dan juga memenuhi kebutuhan pendidikannya. Dididik dengan baik, dididik dengan didikan agama sehingga bisa mengenal Allah, ya. Maka kalau sudah melakukannya seperti ini, ya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hubungan dia, ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak itu seperti ini, sangat dekat sekali, ya. Ini keutamaan mengasihi anak yatim. Nah, dan sebaliknya orang yang tidak beriman kepada hari akhir, mendustakan hari akhir, ini malah menghardik, ya, tidak berbuat baik kepada anak yatim. Dan juga ciri utamanya adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu wala yahuddu ghairahu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Kenapa dia seperti itu? Tidak mengajak orang lain, tidak mendorong orang lain untuk memberikan makan kepada fakir miskin, li'annahu fi nafsihi la yut'imu wa la yunfiqu wa la yabdul. Karena dia sendiri tidak memberikan makan, dia sendiri tidak berinfak kepada orang miskin, makanya dia tidak mengajak orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Fa kaifa yakunu minhu haddun li ghairihi wa hathun lahu lil qiyam bidzalik.
dia sendiri tidak mengajak orang lain untuk memberikan makan kepada fakir miskin, maka bagaimana mungkin ya dia akan memberikan makan kepada dia akan mengajak orang lain untuk memberikan makan kepada fakir miskin, dianya sendiri tidak memberikan. Ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dua ciri utama yang disebutkan di dalam surat ini, yaitu ciri utama orang yang tidak beriman kepada hari akhir, orang yang mendustakan hari akhir, hari kebangkitan, hari pembalasan. Ya. Jika kita perhatikan, ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat kuat hubungan antara orang yang mendustakan hari akhir dengan sifat kikir, pelit, bakhil. Ya. Pelit, bakhil. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir, ya keyakinannya kalau sudah mati selesai, tidak ada hari pembalasan. Ngapain ngasih-ngasih orang, ngapain infak, ngapain sedekah kalau tidak ada balasannya? Setelah mati ya sudah selesai, karena dia tidak percaya, tidak beriman kepada hari akhir. Maka tidak ada motivasi untuk berinfak di jalan Allah, tidak ada motivasi untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Bahkan karena dia merasa kalau sudah mati sudah selesai urusan, maka dia dengan mudahnya berbuat kasar, ya, khususnya kepada anak yatim, ya, khususnya kepada anak yatim. Ini perbuatan khusus yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'un ini. Dan bisa pula kita tarik faedah, kita ambil faedah pelajaran dari ayat ini pula, bahwa orang yang mendustakan hari akhir, orang yang tidak percaya dengan akhirat, alam kubur, ya, nikmat kubur, adab kubur, ya, nikmat di akhirat, surga, neraka, yang tidak percaya dengan itu, maka dia tidak semangat untuk berbuat baik, untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Ini perbuatan baik, ya. Dan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya bukan hanya memberikan makan kepada fakir miskin, ya, tidak termotivasi untuk berbuat baik. Entah itu perbuatan baik kepada sesama makhluk, sesama manusia, sesama makhluk, apalagi berbuat baik kepada Sang Penciptanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak percaya dengan hari pembalasan. Keyakinan dia kalau sudah meninggal ya sudah selesai. Akhirnya dia tidak termotivasi untuk berbuat baik, mengumpulkan pahala, ya, sebagai bekal dia setelah dia meninggal dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, dia akan bermudah-mudah di dalam melakukan pelanggaran, akan bermudah-mudah di dalam bermaksiat, akan berbuat kasar seenaknya sendiri, ya. Karena dia merasa apapun yang dia berbuat, meskipun perbuatan itu jahat, jelek, kasar, toh kalau sudah meninggal selesai urusan, gak ada balasan setelah itu. Maka dari situ ya sudah, dia akan berbuat sesuka hatinya, ya, dia akan berbuat sesuka hatinya. Di antaranya adalah yang disebutkan secara khusus dalam ayat ini, dia menghardi, ya, menghardi, kasar kepada fakir miskin, kasar kepada anak yatim, ya, kasar kepada anak yatim. Dan begitulah kalau tidak beriman, mendustakan hari pembalasan, tidak percaya dengan adanya balasan nanti setelah dia meninggal dunia, maka dia akan berbuat seenaknya sendiri, berbuat maksiat, berbuat pelanggaran di dunia ini. Nah, ini buah dari tidak percaya kepada hari pembalasan. Nah, dan dari sini pula, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga mengambil faedah
bahwa semangat tidaknya kita seorang muslim mukmin, dia sudah percaya kepada hari akhir, bahwa setelah meninggal dunia itu akan ada hari pembalasan. Akan tetapi kuatnya iman dia kepada hari akhir ini akan sangat berpengaruh kepada ibadah yang dia lakukan, dan juga berpengaruh pula kepada perbuatan buruk yang dia lakukan. Kalau seseorang beriman, keimanannya kepada hari akhir itu kuat, keimanannya kepada balasan Allah di akhirat itu semakin kuat, maka ibadahnya pun akan semakin kuat, semakin semangat, karena dia benar-benar yakin ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya pun juga akan kuat, akan semangat. Dan sebaliknya, kalau ibadahnya ini sedang-sedang saja, biasa-biasa saja, ya berarti imannya kepada hari akhir ya sejauh itu, ya sedang-sedang saja, biasa-biasa saja. Ya. Dan sebaliknya, perbuatan buruk yang dia lakukan, ya, kalau imannya kepada hari akhir itu kuat, maka dia akan ingat, oh nanti kalau di akhirat ada balasan dari perbuatan buruk, yaitu adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau imannya kepada hari akhir tentang balasan perbuatan buruk itu kuat, maka dia akan semangat untuk meninggalkan perbuatan buruk. Dia akan semangat untuk meninggalkan pelanggaran-pelanggaran yang Allah larang. Ya, karena dia yakin kalau dia berbuat buruk, melakukan pelanggaran, Allah akan membalasnya. Ya, Allah akan membalasnya, diancam dengan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah besar yang bisa kita ambil dalam ayat ini. Ya. Baik, jemaah sekalian, ikhwah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, tsumma qala jalla wa ala, kemudian Allah jalla wa ala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Wasafahum bi annahum yusallun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka bahwa mereka itu salat, mengerjakan salat, tidak meninggalkan salat, mengerjakan. Falaisu tarikina laha, mereka tidak meninggalkan salat. Lakinnahum sahun, akan tetapi mereka itu lalai dari salatnya. Akan tetapi mereka lalai dari salatnya. Bitadyi'i awqatiha, di antaranya dengan menyia-nyiakan waktu salat. Wa adamil ihtimami bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha, dan tidak memperhatikan syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, dan juga kewajiban-kewajiban salat, wajibatus salat. Ya, untuk mengetahui ini syarat-syarat salat, rukun-rukun salat atau wajib-wajib salat, maka butuh belajar. Ya, butuh belajar. Dan apa konsekuensi dari meninggalkan syarat-syarat salat, konsekuensi dari meninggalkan rukun-rukun salat, konsekuensi dari meninggalkan wajib-wajib salat, semuanya butuh belajar. Ya, butuh belajar. Ya. Maka orang yang bermudah-mudah lalai di dalam masalah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fawailun, ya, celaka. Ya, celaka bagi dia. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya nukilkan perkataan Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang makna dari sahun di sini. Makna dari an salatihim sahun, itu mereka lalai dari salatnya.
Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau mengatakan ya, tentang makna dari orang yang lalai dari salatnya. Dia mengatakan imma an fi'liha bil kulliyah kama qala Ibnu Abbas ya. Orang yang lalai dari salatnya itu siapa dia? Itu dia adalah orang yang meninggalkan salat. Tidak salat. Ini masuk di dalam makna an salatihim sahun di sini. Sebagaimana tafsir Ibnu Abbas. Wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddar laha syar'an. Ya. Atau dia mengerjakan salat pada waktunya yang telah ditetapkan oleh syariat, fayakhrujuha an waqtiha bil kulliyah, akan tetapi dia salatnya keluar dari waktu salat. Ya. Sudah kelewat waktu salat. Kama qalahu Masruq wa Abu Duha. Sebagaimana perkataan Masruq dan Abu Duha. Ini makna orang yang lalai dari salatnya. Ya, yang pertama tadi tidak salat sama sekali. Kemudian yang kedua, orang yang salat akan tetapi salatnya di luar waktu. Ya, di luar waktu. Kemudian dia juga mengatakan ya, di tempat yang lainnya masih dalam tafsir surat Al-Ma'un ini, wa imma an waqtihal awwal fayuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Orang yang lalai dari salatnya itu adalah orang yang dia itu salat ya, salat di waktunya, di waktu salat, akan tetapi dia mengakhirkan mengakhirkan salatnya sampai di akhir-akhir waktu. Itu kebiasaan dia. Ya, kebiasaan dia seperti itu. Kebanyakan salatnya sering di akhir waktu. Misalkan salat asar tidak salat, ditunda-tunda terus karena alasan ini dan itu, sampai sekitar mungkin 10 atau 5 menit sebelum adzan maghrib baru dia salat dan tergesa-gesa salatnya. Ya. Ini masuk, meskipun itu masih salat pada waktunya, akan tetapi salatnya di akhir-akhir waktu, dan itu jadi kebiasaan dia. Ya. Ini masuk dalam orang yang lalai dari salatnya yang akan celaka. Wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha 'ala al-wajhi al-ma'muri bihi. Ya. Atau orang yang lalai dari salatnya adalah orang yang dia itu tidak menunaikan rukun-rukun salatnya, atau tidak menunaikan syarat salatnya. Ya, tidak menunaikannya. Salat tapi wudunya asal-asalan, wudunya enggak sah. Wudu salah satu syarat sahnya salat. Nah, ini wudunya asal-asalan. Ya, basuh tangan enggak sampai siku, basuh kaki enggak sampai mata kaki, karena ya asal-asalan tadi. Dan salat dalam keadaan seperti itu. Meskipun sholatnya pada waktunya, tidak di akhir waktu, tapi kalau syaratnya dia lalaikan seperti ini masuk dalam kategori orang yang lalai dari sholatnya. Atau rukunnya, salah satu rukun adalah tumakninah, sholat dengan tenang. Ya. Kalau ada orang sholat nggak tumakninah, sholatnya seperti burung matok makanan atau ayam matok makanan, sangat cepat sekali, nggak ada tumakninahnya. Ya. Meskipun sholatnya di awal waktu, ya, maka ini masuk juga dalam kategori orang yang lalai dari sholatnya. Wa imma anil khusyu'i fiha wa tadabbur li ma'aniha. Dan bisa juga orang yang lalai dari sholatnya itu adalah orang yang tidak khusyuk, lalai dari khusyuk, artinya tidak khusyuk di dalam sholatnya dan tidak mentadaburi apa yang dia baca dari makna-makna kalimat atau ucapan-ucapan dalam salat yang dia baca. Ya. Dan beliau di akhir mengatakan fal lafdhu yashmalu hadza kullahu. Dan lafaz firman Allah Subhanahu wa taala alladzina hum an salatihim sahun, ini
masuk semuanya dari keterangan-keterangan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir tadi, yaitu orang yang meninggalkan sholat sama sekali tidak sholat, kemudian orang yang sholat tapi keluar dari waktunya, sholat tapi tidak di waktunya, keluar waktu, atau orang yang sholat tapi suka mengakhirkan sholatnya di akhir waktu, mepet waktu sholat yang berikutnya, jadi kebiasaan seperti itu. Atau orang yang sholat tapi tidak memperhatikan syarat-syarat dan rukunnya. Atau orang yang sholat menjadikan kebiasaan tidak khusyuk di dalam sholatnya. Begitu terus sholatnya nggak pernah khusyuk. Ya, maka ini semuanya masuk dalam kategori orang yang lalai dari sholatnya. Ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan perkataan Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan wa farqun bainas sahwi 'anis salati was sahwi fis shalah. Ya, berbeda antara lalai dari salat dan lupa di dalam salat. Sama-sama kalau dalam bahasa Arabnya menggunakan kata as-sahwu. As-sahwu. Ya, kalau as-sahwu anis shalah, as-sahwu pakai an. As-sahwu anis shalah itu biasa kita terjemahkan dengan lalai dari salat. As-sahwu kita terjemahkan lalai. Ya, karena itu memang negatif. Ya, lalai dari salat. Berbeda dengan as-sahwu fis shalah, yang mana as-sahwu biasa diterjemahkan dengan lupa di dalam sholat. Ya, lupa di dalam sholat. Ya, jadi berbeda antara as-sahwu anis sholat, lalai dari sholatnya, dengan as-sahwu fis sholat, yaitu lupa di dalam sholatnya. Ya. Apa perbedaannya? Dia mengatakan fas-sahwu fis sholati yaqa'u minal insani wa yujbaru bisujudi sahwi. Ya. Orang yang lupa di dalam salatnya, ya, orang yang lupa di dalam salatnya itu terjadi dari seseorang yang mewajibkan dia, kalau dia lupa dalam salatnya itu, untuk melakukan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi karena dia lupa dalam salatnya. Ya, lupa ini sudah rakaat yang kedua atau ketiga, lupa. Ya. Maka disyariatkan bagi dia untuk melakukan sujud sahwi karena lupanya tadi. Ya. Lakinnal musibah, akan tapi yang menjadi musibah fis sahwi anis shalah adalah lalai dari salat. As-sahwu anis shalah ini yang musibah. Kalau yang as-sahwu fis shalah ya lupa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja ditambal ya kekeliruannya ini dengan sujud sahwi, selesai, tidak berdosa. Ya. Akan tapi kalau lalai dari salat, ya, as-sahwu anis shalah, ini yang musibah kata beliau. Bil ghaflati anha, yaitu dengan melalaikannya. Wa tadyi'i awqatiha aw syurutiha aw arkaniha, ya, dan menyia-nyiakan waktunya dan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Mimman laisatis salatu mu'azzimatan indahu. Ya, dan ini bersumber dari orang yang salat itu tidak menjadi sesuatu yang agung, tidak menjadi sesuatu yang besar menurut dia. Ya, walaisa laha sya'nun indahu. Dan salat ini bagi dia itu bukan apa-apa, enggak punya sesuatu yang berharga, tidak berharga bagi dia. Ya. Sehingga dia lalai dari salatnya, yang perinciannya tadi sudah kami sampaikan. Kemudian ayat yang berikutnya, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang mereka itu riya, ya, riya di dalam ibadahnya. Ya. Ini salah satu juga ciri utama orang-orang yang mendustakan hari akhirat, ya, mendustakan hari pembalasan, ya, yaitu orang-orang yang riya.
ai bi a'malihim wa salatihim an-nasa, yaitu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi ingin cari pujian, ya, ingin cari pujian manusia dengan ibadah yang dia lakukan, ya. Khususnya salat yang dia lakukan, ingin cari pujian manusia, ingin dilihat manusia, ya, agar terlihat dia itu rajin ibadah, salatnya bagus, ya, bacaan Al-Qur'annya bagus, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang intinya dia ingin dilihat oleh manusia, atau lebih umum lagi ingin dipuji oleh manusia, ya, entah karena gerakan ibadahnya sehingga bisa dilihat, kemudian dia ingin dilihat oleh manusia, atau karena suaranya, ya, karena suaranya sehingga ingin didengar oleh manusia, yang tujuannya pun juga sama, ingin dipuji oleh manusia, atau yang lainnya, ya. Dia beribadah, ya, bukan karena Allah tapi karena ingin pujian manusia. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqumur rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Seorang itu berdiri salat. Kata beliau, ada seorang yang berdiri salat, kemudian dia menghias-hiasi salatnya, membagus-baguskan salatnya, ya, membagus-baguskan salatnya agar terlihat salatnya itu khusyuk lama, ya. Tujuannya bukan memang pengen lama salatnya, pengen khusyuk, enggak, tapi agar dipuji oleh orang karena sedang dilihat orang, ya. Entah dilihat, ya, orang yang punya kedudukan di sisinya, dilihat atasannya misalnya, maka dibagus-baguskan ibadahnya agar terlihat, oh, ini orang yang baik, orang yang soleh, ya. Maka nanti akan mendapatkan perlakuan khusus misalkan karena dia orang yang baik, ya. Tujuannya untuk mencari pujian, cari kedudukan, cari dunia, ya. Fayuzayyinu salatahu, dia membagus-baguskan salatnya, lima yara min nadhari rajulin, karena dia tahu ada orang lain yang sedang melihat dia, ya. Akhrajahu Ahmad, ya, mustahahu wa hasanahu Al-Albani, ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang mencegah dari memberikan barang-barang harian, ya. Ai, kata beliau, min syiddati bukhlihim yamna'unal ma'un, karena saking pelitnya dia, bakhilnya dia, sampai-sampai dia mencegah dirinya sendiri dan juga bisa jadi mencegah orang lain untuk memberikan barang-barang harian yang sebenarnya barang-barang harian itu remeh, nilainya nggak seberapa, padahal dia mampu, akan tetapi dia saking bakhilnya itu tidak mau memberikannya, entah dengan cara diberikan secara gratis, ya, ada tetangga, ya, ada tetangga butuh sesuatu yang remeh, misalkan butuh sendok, butuh piring, atau butuh barang-barang yang sehari-hari sering dipakai, ya, karena butuh tetangga, ya, maka dia karena saking pelitnya itu, bakhilnya itu, tidak mau memberikannya. Bahkan sampai pun meminjamkan juga dia berat, nggak mau meminjamkannya, ya, saking bakhilnya. Nanti jangan-jangan rusak, balik-balik sudah rusak, barangnya dipinjam kemudian balik-balik sudah rusak, padahal dia mampu, banyak duitnya. Kalau rusak ya beli lagi, ya nggak ada masalah, banyak duitnya, ya. Itu kalau orang yang bakhil, banyak duitnya, ya, banyak uangnya, mampu, akan tetapi ketika ada barang harian, barang yang nilainya nggak seberapa, dipinjam oleh tetangganya, itu sangat eman-eman sekali, ya, bahkan nggak mau meminjamkannya, ya. Wahwa ma yu'aru liwaqtin muhaddadin liyuntafa'a bihi wa yu'ada ila sahibihi, yaitu barang-barang yang dipinjam dalam waktu tertentu saja, dipinjamkan dalam waktu yang tertentu saja,
ya, agar orang lain yang pinjam tadi itu bisa memanfaatkan barang itu dan dikembalikan lagi kepada dia. Akan tapi dia tidak meminjamkannya. Ya gara-gara tadi bakhil, ya gara-gara dia tidak beriman kepada hari akhir tadi, mendustakan hari akhirat. Dia tidak beriman kalau dia meminjamkan barang-barang yang sering dibutuhkan, ya, barang-barang harian yang sering kali dibutuhkan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat kelak. Nah, gara-gara dia tidak beriman atau keimanan kepada hari akhir itu lemah, enggak kuat, akhirnya dia bakhil, tidak meminjamkannya. Ya. Mithlu al-qidr wal munkhul wal fa'as wal ibrah wa ghairi dzalika min al-asya' allati yasta'iruha al-jiranu ba'dhum min ba'din. Barang-barang itu contohnya seperti periuk, ya, panci, ya, kemudian saringan, ya, saringannya nilainya enggak seberapa. Kemudian kapak, mungkin dia bisa juga pisau misalkan, ya. Kemudian ya jarum, entah jarum untuk jahit, misalkan tetangga punya, enggak punya, kemudian pinjam kepada tetangganya. Atau yang lainnya yang biasa, ya, para tetangga itu biasa dalam pinjam meminjam sesuatu yang seperti ini, ya. Akan tetapi orang yang tidak beriman kepada hari akhir, mendustakan hari akhir, tidak kuat keimanannya kepada hari akhir, hari pembalasan, dia biasanya tidak mau meminjamkannya atau merasa berat sekali untuk meminjamkannya. Nah, ini tafsir ringkas surat Al-Ma'un yang kita bacakan dari tafsirnya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala, ya. Jamaah dirahmati Allah SWT, ikhwas sekalian, ya, ini yang bisa kita kaji, ya, pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita hidayah, ya, untuk selalu ingat hari akhir, selalu ingat hari pembalasan, yang dengan itu kita akan bersemangat untuk beramal saleh, mengumpulkan bekal untuk hari akhirat kita, hari pembalasan. Dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita juga tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang bakhil, ya, yang bakhil, karena ini sifat khusus yang disebutkan di dalam surat ini. Allahumma amin. Demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian bisa kita kaji pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.